Perkenalkan, nama saya Anissa Diandra Zahra dari kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Derista Kanaya dari kelas 12 IPS 2. Halo, perkenalkan nama saya Fiza Nazwa dari kelas 12 IPS 2. Halo, perkenalkan nama saya Kisah Safira dari kelas 12 IPS 2. Halo, perkenalkan nama saya Kailila Diadara dari kelas 12 IPS 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas prakarya. Indonesia adalah negara Asia yang sangat luas dan kaya akan rempah-rempah, budaya, sumber daya alam, dan lain-lain. Daerah di Indonesia sangat banyak dan memiliki keberagaman, juga perbedaan antara daerah satu dan daerah yang lainnya. Sumatera Utara adalah daerah penghasil loco timun yang akan saya bahas pada video kali ini. Selain itu, mengenai Sumatera Utara sangat banyak yang dapat dibahas di sini, mulai dari ciri khas pakaian adatnya, seni tarinya, dan juga makanan-makanan daerah lainnya yang sangat terkenal seperti Bika Ambon dan loco timun ini. Lalu, pada kesempatan kali ini, saya akan memodifikasi minuman tersebut. Modifikasi makanan sendiri memiliki pengertian sebagai berikut, yaitu dengan mengubah bentuk dan rasa makanan khas daerah yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa harus menghilangkan bentuk dan juga rasa asli dari makanan atau minuman itu sendiri, serta menampilkan bentuk yang lebih menarik juga dari bentuk aslinya. Loco timun yang aslinya disajikan dengan air kelapa, maka saya modifikasi menggunakan soda biji selasi yang saya modifikasi menggunakan pacina dan tambahan sirup melon agar menjadi lebih manis. Hidangan utama yang kita pilih yaitu soto Padang dari Sumatera Barat. Isiannya berupa kerupuk merah, daging, perkedel, tauge, dan bihun. Kita memodifikasi makanan tersebut dari merubah daging menggunakan ayam karena daging mahal. Kerupuk merah dengan kerupuk emping, ditambah dengan sawi. Terakhir, untuk makanan penutup, yaitu pisang goreng dari Ambon, kita memodifikasi sambal yang biasanya dipakai untuk cocol menjadi saus manis berbagai rasa. Pisang juga kita goreng dengan tepung roti agar lebih kriuk. Berikutnya terdapat analisis SWOT. Yang pertama yaitu strengths atau bisa kita artikan sebagai kekuatan. Dari sini kita bisa melihat seberapa jauh faktor yang menjadi kekuatan dalam bisnis atau proyek yang sedang kita kerjakan. Yang pertama yaitu produk kami sangat familiar. Tentunya memiliki nilai yang kuat, pastinya akan ada banyak orang yang suka makanan tersebut. Yang kedua, bahan baku makanan kami berkualitas. Yang ketiga, harga produk juga terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Dan yang terakhir, bebas dari bahan berbahaya seperti MSG atau pengawet. Yang kedua yaitu ada opportunity atau bisa kita artikan sebagai peluang. Yang pertama itu kita mendapatkan keuntungan yang maksimum karena biaya produksinya yang rendah. Yang kedua, masyarakat sangat senang dengan makanan yang berkuah dan manis. Dan yang ketiga, adanya sistem online untuk jangkau pelanggan baru seperti Shopee Food, GoFood, dan GrabFood. Dan yang terakhir juga bahan baku yang mudah untuk ditemukan. Yang ketiga ada weakness atau bisa kita artikan itu sebagai kelemahan. Dari proyek kita ini ada kelemahan berbagai macam. Misalnya ada desain packaging masih standar. Yang kedua, banyak sekali pesaing di luar sana dengan inovasi yang berbeda-beda. Dan yang terakhir itu, kita belum ada layanan pesan antar untuk pemesanan dari luar kota dengan jarak jauh. Berikutnya, kita ada 4 kombinasi strategi analisis SWOT. Yang pertama itu ada strategi SO atau Strange Opportunity. Yang pertama, melakukan inovasi produk atau rasa baru yang dapat menarik minat masyarakat. Yang kedua, memasarkan pada semua kalangan guna mendapatkan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk agar terlihat lebih menarik. Yang kedua, ada strategi WO atau Weakness Opportunity. Yang pertama yaitu peningkatan pengawasan pengolahan produk. Yang kedua, memperbanyak promosi produk dan memberikan promo kepada konsumen. Yang ketiga, meningkatkan nama brand agar lebih unggul. Yang keempat, memberikan pelayanan yang terbaik. Dan yang ketiga itu ada strategi ST atau Strange Treats. Yang pertama itu tentu kita menjaga citra rasa masakan. Yang kedua, menciptakan strategi baru guna mengatasi pesaing yang banyak. Dan yang terakhir itu ada sterilisasi, teknik pengolahan dan pengemasan. Dan yang terakhir, kita ada strategi WT atau Weakness Treat, yaitu kita hindari pengolahan produk dengan kualitas yang buruk. Yang kedua, mendesain produk dengan semenarik mungkin untuk meningkatkan minat pembeli. Dan yang terakhir itu kita perlu banget nih memperluas jangkauan pemasar. Selanjutnya untuk struktur biaya produksi, di sini teman-teman bisa lihat fotonya. Nama produk yang kita ambil yaitu loco timun, jumlah produksi ada 5 buah, lama produksinya yaitu 1 hari. Di sini ada struktur biaya produksi dari bahan baku, kemasan, biaya tetap, dan overhead.
Untuk overhead, kita menggunakan bahan-bahan yang ada masa tahunannya. Jadi itu harga beli dibagi oleh harga per tahunan atau masa habisnya. Yang pertama, sirup gula merah. Rebus air, gula merah, garam, dan daun pandan sampai gula larut. Saring dan dinginkan. Kedua, ambil gelas, berikan sirup melon ke sisi gelas. Yang ketiga, lalu masukkan secukupnya ketimun dan pacar Cina. Lalu barui lagi dengan sirup gula merah sekitarnya 5 sendok teh. Yang keempat, tuangkan air soda, tambahkan sedikit air, lalu masukkan es batu. Yang kelima, minuman rocco timun siap dihidangkan. Penyajian dengan diberi beberapa potongan ketimun di pinggir gelas. Label dan pengemasan. Di sini kami menggunakan logo minuman yang ada di dalam gelas yang berisikan sesuatu yang berwarna hijau. Ini menggambarkan tentang rocco timun kami yang berwarna hijau. Di sana juga kami menggunakan font gaya nyentrik yang sedang tren di kalangan remaja zaman sekarang. Untuk penggunaan background, kami menggunakan warna-warna pastel yang pastinya akan menarik perhatian semua orang ketika melihat produk kami. Setelah dilakukan metode konsinyasi di kedua warung tersebut, hasilnya semua produk yang ada di warung Mauna terjual habis, dan Toko Raza hanya terjual 3 minuman saja. Terdapat beberapa poin yang bisa kita analisis. Yang pertama, Toko Raza terletak dalam area perumahan warga yang pastinya hanya warga sekitar yang dapat membeli minuman tersebut. Sedangkan warung Mauna terdapat di area perempatan yang dekat sekali dengan gang utama dan masjid. Yang kedua, Toko Raza memiliki kulkas, jadi produk rocco timun kami tetap dingin dan segar, sedangkan warung Mauna tidak dapat kulkas sama sekali. Yang ketiga, kami menaruh minuman rocco timun kami di warung Mauna saat jam warga selesai sholat Jumat. Yang pastinya banyak warga yang sedang haus dan minuman kami terjual habis. Sedangkan di Toko Raza hanya terjual 3 produk saja. Dan tentu saja ini membuktikan sebagian besar warga sekitar area Toko Raza tidak memiliki ketertarikan untuk membeli produk kami.